kasih sifatmu, masuk akal nggak? Saya minta Lu gambar itu foto. Tolong bikin KTP. Ketika kamu disuruh bikin KTP, fotokopi, fotomu 3x4 yang kamu kirim itu sifatmu atau fotomu? Bukan sifat, saya Foto itu tanya gambar. apa itu selem? Bahasa asli dari Selem apaan sih? Bukan Nabi. Ini kan nggak ngerti apa beda gambar dan lupa. Luga. Oke, kalau selem, lalu saya tanya, oke, selem itu apa? Coba, saya nggak tahu selem itu apa. Selem itu apa? Bahasa India itu Nabi. Nggak tahu, bahasa Gangga, Sungai Gangga India kali. Selem itu apa sih? Orang bahasa kita ini orang Indonesia. Ngapain kau bahasa Yunani? Coba kau pakai bahasa Nabi Nugal itu. Itu Ibrani, kok Yunani itu selem itu Ibrani. Ya udah. Selem Kalau itu berani kalau Awak minta gambar fotonya Sintiul, dikasih sifat-sifatnya. Lamamu itu, itu bahasa Ibrani Luga. Jadi Ibrani Luga. Iya, selem itu artinya apa? Orang Yahudi. Iya, selem itu apa sih? Selem itu apa? Aku minta kamu jelasin. Lu aku nggak tahu, aku bukan orang ini. Ya ngapain Itu kamu kan sudah bilang diterjemahkan. kamu bilang dengan terjemah seperti itu lu terjemah Sudah diterjemahkan. Sebentar. Enggak, kau aja nggak Loh, tahu selem tapi sebentar. berarti ngomong sedang gambar secara literal. Lembaga Alkitab itu yang sebentar. Yang menerjemahkan lembaga Alkitab itu adalah Profesor Doktor. Jadi saya nggak perlu. Intinya gambar sama sifat beda nggak? Nggak. Gambar Allah seperti apa? Coba. Gambar Allah seperti apa? Jawab. Gambar Allah seperti apa? Kamu jangan seleb. Gambar Allah seperti apa? Citra. Selem itu artinya citra Allah. Citra itu apa? Citra itu apa? Sifat atau Citra gambar? itu termasuk dari ciri-ciri bagaimana Allah itu. Itu dari tradisi orang Yahudi. Makanya kenapa selem? Termasuk gambar nggak? Termasuk gambar nggak? Iya, termasuk gambar nggak? Bentar. Dari tradisinya Yahudi, orang lari-lari aja. mereka mengatakan selem itu merujuk kepada citra Allah yang dimana manusia citra Allah yang diciptakan seperti Allah dalam hal kasih, budi pekerti, apanya? Dan kuasa yang sifat sama. kan? Intinya sifat. Ini diminta foto, lu kasih sifat. Masuk akal nggak? Gambar Allah seperti apa? Gambar yang saya tanya. Saya tanya gambar, bukan citra. Itu citra. Yang saya tanya gambar. Saya tanya sama kamu. Sekarang yang saya tanya gambar citra, yang gambar. Nah, citra itu apa? Citra itu apa? Citra maksudmu sifat, kebaikan, kecerdasan. Iya kan saya udah setuju dengan kamu. Yang saya tanya gambar Allah seperti apa? Yang saya tanya gambar Allah seperti apa? Itu bahasa aslinya selem Luga. Saya sudah setuju dengan kamu, citra. Yang saya tanya bukan citranya, saya tanya gambarnya. Tidak mengerti. Gila ini orang. Memang berat. Saya sudah setuju dengan kamu. Saya sudah setuju. Citra itu sifat. Saya kan sudah setuju. Yang saya tanya sama kamu bukan citra. Citra itu besok kita bahas. Sekarang saya tanya gambar. Gambar Allah seperti apa? Iya, yang bentuk Indonesia gambar itu, yang terjemahan dari era itu. Iya. Aslinya selem. Iya, citra saya udah. Aduh, si orang gila ini memang. Mereka gak Tolong yang lain deh teman-teman. Dia kayaknya nggak mampu berdebat. Tolong kasih yang lain. Tolong kasih yang lain. Itu bahasa aslinya selem. Iya, kan saya sudah bilang. Lalu gambar Adam itu dari siapa? Yang saya tanya gambar Adam. Gambar Adam itu diambil dari siapa? Gambar Adam. Yang saya tanya, Ambil dari citra Allah. Iya, Adam itu kan punya citra, sifatnya, kebaikannya. Yang saya tanya fisiknya, bodinya Adam itu diambil dari siapa? Jadi kalau misalkan ada manusia laki-laki tangannya buntung berarti tuannya buntung. Maksudnya gitu? Iya, Ya yang gitu, saya. Aduh, jadi kalau orang misalkan debat ada ini anak-anak, ya, anak-anak yang lahir, kepalanya besar ketimbang badannya, jadi maksudnya besar ketimbang badannya gitu. Bukan saya bahas itu. Ketika Adam diciptakan, itu gambar siapa? Bentar dulu. Seperti Luga ini sih. Itu Ucok Baba kan pendek nih. Berarti Ucok Baba kan pendek nih. Oke, seandainya misalnya begini. Oke, seandainya misalnya Tuhan kamu baik, Tuhan kamu penuh cinta, Tuhan kamu sangat luar biasa citranya. Sekarang karena kamu tidak menghargai gambar Allah, mau nggak kau mina yang ini baik, luar biasa baik, tapi tubuhmu tubuh anjing, mau nggak kau? Apa nih nggak nyambung? Ya, apa maksudnya? Permasalahannya Allah tidak menciptakan Kan kau bilang gambar itu. Gaya bahasa bukan gaya bahasa betul. Makanya saya tanya.
Bukan pertanyaan kau gak ada gaya bahasa sama sekali. Iya, itu bukan Pertanyaan pertanyaan maksudnya apa? namanya. Bisa nggak satu orang bicara? Bisa nggak Paul bicara? Allah Bisa tidak nggak satu orang yang bicara? Allah tidak bentar. Allah tidak menciptakan manusia seperti setengah-setengah seperti itu, Luga. Makanya ketika kamu mengatakan gambar itu merujuk kepada fisik manusia yang mirip dengan Allah, jadi ketika ada manusia yang pendek seperti ucok babat, maka Tuhanmu juga pendek seperti itu maksudmu. Oke. Begitu. Sekarang saya tanya, bentuk dan wujud Allah seperti apa? Bentuk dan wujud Allah seperti apa? Ya who knows, gak ada yang pernah melihat. Angin. Loh, orang Yahudi mengatakan angin karena tidak pernah melihat. Makna dari kata Oke. makna dari ruah itu artinya dia tidak terlihat. Itu. Mina, Makna dari kata ruah bahasa Ibrani di situ Terus artinya tidak terlihat. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tunggu tanya, awal ada rupanya kita tuh dari mana? Kok awal? Kan kita pernah diciptakan. Terus kita nyiptain sendiri gitu Ya rupanya. makanya aku tanya sama kamu, ketika ucok babak pendek, Allahmu pendek juga, boncel kayak gitu. Itu kan masalah fisik, kan ini masalah gender. Kamu bilang fisik, kan kamu fisik Kan selain. gambar dan rupa. Kan jangan bilang fisiknya yang mirip. Nah, kamu itu namanya mengelustrasikan dengan ketidaksempurnaan. Tidak sampai. Jadi kalau misalkan ada Otakmu yang nggak sampai manusia kasih yang- botol. ada manusia yang sumbing, misalkan manusia yang sumbing berarti maksudmu Oke. alam sumbing itu berarti itu maksudmu. Oke, bentar. Protes Menurut- ini nggak dijelasin. Heran aku lihat. Astaga. Sebentar. Menurutmu Allah Bapak punya wajah Allah nggak? Bapak itu seperti Sebentar. apa? Bapak itu seperti apa? Allah Bapak punya wajah nggak? Punya Allah wajah. Bapak punya- Ya nggak tahu. Angin. Saya nggak pernah lihat. Lah kalau nggak tahu kenapa lo sok tahu? Nah, iya, kalau angin harusnya kita jadi angin juga. Itu namanya iman. Kita mengimani dia yang pencipta yang tidak pernah kita lihat. Kita mengimaninya. Karena Oke, itu Allah Bapa diberitakan oleh siapa? bentuknya seperti oke. Sekarang berdasarkan Wahyu pasal 4, aku melihat sebuah tahta di sorga dan di atas itu duduk seorang, dan dia yang duduk di atas tahta itu nampaknya seperti permata yaspis. Nah, menurut pertanyaan saya, apakah Allah Bapa punya bentuk? Jadi masuk Berdasarkan ayat itu. berbentuk permata yasmis, bentuknya kayak permata. Maksudnya Aku gitu. melihat Bukan sebuah kayak Eva bilang tahta. manusia berarti Sebentar. dia permata berarti. Kau Sebentar. gimana mana bentar ini? Itu ayat Alkitab saya bacain. Wahyu pasal 4 ayat 2. Ya, itu Saya bacain ya. kamu. Wahyu itu ayat Wahyu 4 ayat 2. Aku melihat sebuah tahta di sorga dan dia yang duduk seorang di atas tahta itu. Dan dia yang duduk di atas tahta nampaknya seperti permata, tapi seorang. Nah, pertanyaan saya, Allah Bapa punya bentuk nggak? Nampaknya seperti. Ya, Allah Bapa punya bentuk nggak? Ya, pertanyaan saya, Allah Bapa punya bentuk nggak? Kamu jawab pertanyaan saya. Allah Bapa Ya ada bentuknya memang nggak? punya, tapi kita nggak tahu seperti apa. Tadi Seperti enggak, gambaran tadi nggak tahu sekarang kita. punya. Gitu. Tadi enggak Tapi punya, saya tidak sekarang tahu, who kamu tanya. knows? Bukan, kamu kan Makanya nanya, kalau kamu nggak seperti tahu, apa kamu bentuk jangan Allah? ngajarin. Ya nggak tahu, nggak ada Ah. yang tahu. Nggak ada yang tahu. Kau baca Yesus dong katakan Wahyu 4 apa? ayat 2. Kamu Yohanes salah. 1:18. Salah. Yohanes 1:18. Ya. Mina, yang ini gawat kali, Mina, yang ini. Kita mau ganti ya. Kotak, nggak ada isinya. Yohanes 1:18. Kamu di sini jangan main gereja-gerejaan, jangan main pendeta-pendetaan. Coba Ini Yohanes 1 ayat pendeta-pendetaan 18, gereja Pio, itu baca, Pio. asal-asalan. Yohanes 1:18 Pio, baca Pio. Ditanya Allah Yohanes punya 1. wajah nggak kunos? Tiba-tiba Bentar. berubah. Yohanes 1 ayat Silakan. 18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, namun anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, kamu yang pernah bilang, kamu mengatakan ini ada dilihatin wujudnya Allah Bapa mana? Sedangkan Yohanes saja tidak Oke, di. Daniel Aslinya pasal Allah Bapa. 7 ayat 15. Aku melihat yang lanjut usia itu rambutnya putih seperti bulu domba, jubahnya putih seperti salju. Bapak itu rambutnya Jadi bulu putih. domba di Jadi nggak kepalanya berbentuk. Bapak, begitu maksudmu? Kan ini nggak jelas, makanya kalau baca kita Daniel bisa pasal asal 7. nabrak-nabrak. Coba kamu baca. Daniel pasal 7 dikatakan, Daniel aku 7 melihat ayat di 13 itu, Daniel 7 ayat 13 apa? itu rambut bahasa siapa? simbolik yang dilakukan oleh Daniel Simbolik. di zaman raja. Kok simbolik sih itu, dia melihat Bapak duduk di atas tahta, butet, Itu bukan melihat. Simbolik lagi. Nggak ada yang Itu bukan melihat. melihat. Berarti perkataan Yesus itu salah. Yohanes 1 ayat 18. Oke, saya jelaskan perkataan Yesus. Tidak seorang pun, kamu diam. Tidak seorang pun yang bisa melihat Allah. Ya memang semua nggak bisa melihat Allah, tapi bukan berarti Allah itu tidak bisa dilihat. Kok yang bisa? Matius pasal 6. Tidak ada Sebentar. seorang pun yang pernah. Iya, dengerin dulu. Matius pasal 5 dikatakan, Gantian, berbahagialah Mbak, yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Bukan berarti Allah itu tidak ada, Mina.
Allah itu tidak bisa dilihat oleh orang berdosa, tapi barang siapa yang suci hatinya, dia akan melihat Allah. Ngerti? Emang susah kalau gak nyampe ini. Gak nyampe kamu hina. Lu Jadi jangan teriak-teriak gimana kau. sih? Kamu bikin perkataan Yesus ini satu sama lainnya tidak ini ya, tidak sinkron gitu. Yesus Mending berkata, kau belajar jangan lagi, Mina." kamu sebentar. Yesus berkata, jangan kamu menganggap remeh seorang anak kecil ini, sebab ada malaikat mereka yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Bapak itu punya wajah, Mina. Yang kau bilang angin. Mana lo wajahnya? Dasar kau kayak orang Islam. Kayak gimana Tidak lo bisa. wajahnya? Kayak gimana wajahnya? Yang pasti cowok ganteng lah. Emang kayak kau. Lo? Betul. Jadi misalnya wajahnya kayak Luga Tambunan, berarti Bapak kayak Luga Tambunan wajahnya. Oh, Bapak tuh lebih ganteng dari gua. Bapak tuh brewokan. Gua belum brewokan. Kok bisa Keren berewokan abis. itu aja? Ya kan dia kan Jadi Daniel bapak, dia 7 bukan gitu. mama-mama. Kecuali Yesus berkata, mami kami yang di sorga. Itu kan Oh. bapak cowok, mamanya Roh Kudus, bukan si Maria. Iya, iya. Jadi bapak itu ini pria lah ya. Berarti Roh Kudusnya wanita lah. Dia rambutnya apa pendek Aduh, panjang? kadang-kadang gua suka mulai pinter Gelombang. ini anak satu. Apa? Rambutnya apa? Rambutnya gelombang Ikal pendek, dong, pendek ikal atau dong, dicatat rambut. blonde. Oke. Di warna Oke warna ya, pirang kayak sebentar. saya Putri Jasmine. Bersayap. Seorang teman saya namanya Wilton, dia dibawa ke sorga oleh singa bersayap, dia diperhadapkan di depan tahtanya Allah Bapa. Allah Bapa itu rambutnya putih, matanya seperti kilat, tapi memang wajahnya ditutupi awan. Udah. Itu coba taruh Kenapa? tulisan gitu, kirim ke Disneyland. Siapa tahu ini bisa jadi ini. Gimana ini kosong? Oke, kalau kamu tidak percaya Gimana dikasih mimpi, judul? sebentar, kalau kamu tidak percaya kesaksian ke sorga, Dia jadi film baru. Sebentar. Dibawa Ketawa. singa bersayap. kalau kamu tidak percaya Gimana tentang sih Mina sorga, sebentar. Tadi kamu bilang Tuhan tidak punya wajah. Sekarang giliran ada ayatnya, oh Tuhan punya wajah ya. Berarti kamu belum banyak belajar. Makanya kamu sekolah lagi. Saya nggak ngomongin Tuhan tidak Sekarang saya tanya, berwajah. Tuhan tuh- Saya tidak pernah melihat wujudnya dalam kitab suci. Ya siapa pula yang mau memperlihatkan Tuhan ke manusia berdosa kayak kau? Memang kamu manusia berdosa, ngapain kau ngeliat Tuhan? Kamu ngeliat Para penulis kitab suci itu melihat Allah secara fisik. Menurut mereka, penggambaran mereka, contoh saja surga aja. Orang-orang Yahudi itu melihat langit itu adalah surga. Makanya dikatakan dalam bahasa Ibrani-nya Samayim. Sedangkan kita mengatakan itu tempat yang jauh dibanding langit. Iya, jadi intinya Kenapa? bentuk Langit Allah bisa seperti apa? ditembus. Nah, itulah disebut Seperti namanya apa? nominalistik. Bentuknya seperti Kita apa Allah bukan itu? nominalistik, kita realisme. Nggak usah kau bahasa-bahasa. Ini adalah pemahaman nominalistik, bukan pemahaman aneh. realisme. Yang saya tanya bentuk Itu Tuhan beda. seperti apa? Listik lah, holistik lah. Kau yang Jangan, sok-sok makanya pinter saya kau. tanya Bentuk sama Allah kamu, seperti bentuknya apa? seperti apa? Kamu kan udah pernah Bentuknya lihat. seperti Oke. Kalau menurut Mina ya, bentuk Tuhan itu Allah Bapa seperti angin. Kalau titanium, bentuk Allah seperti cowok ganteng berjubah. Ngerti? Berjubah apa? Orange. Cowok ganteng Coklat. berjubah. Rambutnya Gak perlu kau pendek. tahu, Rambutnya karena kan pendek. Tuhanmu cepat. angin. Lah Tuhanmu angin, Rambut apa yang kau Tuhanmu gimana? komentarin? Titanium. Urus dulu Titanium itu Tuhanmu gimana yang rambut angin Tuhannya? itu. Cepat atau ala-ala Gak yang... usah, Tuhanmu aja bentuknya angin, kau gak usah nanya-nanya, gak pantas kau nanya. Sebentar Kau tanya, dulu. Angin tidak Ah, berbentuk. udah ada apa? perlawanan Angin nih, berbentuk. Mana angin teman-teman, berbentuk? gak ada perlawanan. Cari pausnya aja lah, suruh paus yang di Vatikan sono lah, capek gua. Apa jangan-jangan kelas. Mina yang Tuhan ternyata titanium kroco. seganteng Ini masih kelas seganteng babu Paus ini. Leo. Bentar dulu, bentar. Ya, kelas Ada bah. debu ini. Bentar dulu. Lebih. Luga. Apa jangan-jangan apa namanya Tuhan titanium itu seganteng Paus Leo. Paus Leo ganteng loh, Paus Leo. Apalagi Paus Yohanes Paulus kedua. Ah, paus Leo aja jelek. Oh, Lebih masih jelek yang ganteng mana gua. ditimbang dari Luga coba? Lebih mana yang jelek? Paus Leo atau Luga? Coba lo lihat dong, foto gue Ya lo Luga lihat lah. dong. Kalau aku lihatnya ya Luga yang jelek masa Paus. Paus seganteng itu. Yang rajin mandi. Oke ya, oke. Rajin mandi. Sebentar, Rajin bersih wangi. sebentar Gitu. Sebentar ya. Beda Waktu kelas itu Nabi. Tuhan pernah berbicara sama saya bahwa saya itu duduk di 24 tua-tua dan lebih berkuasa dari Vatikan. Nah lo, Iya, tamat iya. lo. Ya nggak ngapa-ngapa itu memang makanya aku bilang. Udah lah Mina, kau gabung gerejamu aja lah daripada kau ngebelangsak Apa? nyembah patung. Udah kau gabung gereja kami daripada kau jadi. Enggak, coba gini aja lu, Mbak. Kamu ketik nanti di Word, terus kamu kirim ke Disney. Siapa tahu nanti bisa difilmkan gitu kan. Kamu jangan menghina. Udah 5 pendeta meninggal gara-gara menghina saya. Aku 5 dari pendeta dulu hina meninggal. kau enggak ada, aku meninggal ya Luga dari tadi. Tapi kau kan tambah tolol. Makin lama makin tolol kulihat kau. Aduh, Luga, aku debat samamu aja sudah bertahun-tahun yang lalu aja masih hidup aku di sini. Aduh, melebihi Tuhan aja kau. Aduh,
Itu dia. Mana nabinya? Silakan 200 yang mau disampaikan apa? Ini kok Minayong masih tolol ini. Jangan bawa kata kotor ya, kalau bawa kata-kata kotor diturunin. Iya. Kok masih nyembah patung? Ikut Nabi Luga lah. Ke Tanium. Kamu ngikut Nabi Ruga? Iya dong. Wis mantap lah. Berapa kamu gaji dia? Oh, rahasia. Oh, berarti ada ya sudah. Oke. Ada. Terus apa yang kamu dapatkan dari pengajarannya? Luar biasa. Menyejukkan hati ya. Mantap. Terus sudah Benar kan Slayer? Iya, benar. Terus sudah dibawa sama dia barengan di dalam mimpinya untuk bertemu dengan 24 tua-tua. Kalau itu enggak ya, cuman Oh, lebih mudah enggak. dipahami Sudah konsep dibawa. ketuhanan Luga, lebih mudah dipahami. Iyalah, memang lebih mudah dipahami. Sudah bertemu dengan Bapak yang di surga. Kalau kamu kan nyembah Bunda Maria kan? Kok nanya ke saya? Saya mau lagi nanya sama kamu. Sudah ketemu belum sama Bapak yang di surga? Oh, kalau saya mimpi aja ya. Oh, Tapi mimpinya ditranslate sama Nabi Luga gitu. Oh, iya. Benar. Saya mimpi itu melihat cahaya ya. Nah, cahaya bisa aja tuh cahaya mobil atau cahaya motor atau cahaya bulan. Waduh, ini menghujat ini host. Bisa saja loh. Si Dele satu ini menghujat ini host. Cahayanya kayak apa? Visualisasi saya membayangkan juga iya cahaya dari mobil motor tuh masuk akal juga. Iya, Orang terus ada kegelapan kok di dalam kamar mimpinya masa cahaya mobil gimana? bahkan ada Sentuhin. cahaya lampu. Cahaya lampu ada. Cahaya Nggak ada, aku bulan, suka gelap-gelap. Kalau cahaya tidur. gelap. Waduh, cahaya aja nih. Jangan-jangan ada pada saat kamu tidur ada yang senterin mata kamu lagi. Nggak ada, aku sendiri aja. Tidur. Namanya bisa kamu ini jamin nggak ada orang yang ngasih ngasih cahaya senter gitu. Ada, kamarku kunci. Oh, kamurmu kunci. Halo. Sampai mana tadi lo? Mana Nabi? Sampai Ini. sampai Eropa. Jadi gimana? Terus Ya gimana, kemudian- Minayong? Itu terima kamu Roh Kudus perempuan. Nah, udah terima kamu? Ya enggak lah. Harusnya enggak? kamu orang Katolik menerima itu Roh Kudus perempuan. Mana harus? Gimana sih? Iya dong. Gimana? Gimana? Oke, menurutmu Yesus Tuhan enggak? Tuhan, Allah Bapa Tuhan enggak? ya Tuhan. Nah, ibunya Tuhan enggak? Enggak lah. Lah, ini Ini ada apa Bapak ini? Tuhan, anak Tuhan. Masa ibunya Maria enggak Tuhan? Kan aneh. Wah, emang enggak. Justru aneh kalau Harusnya- ibu jadi Tuhan. Harusnya Roh Kudus, ibundanya. Wah, bisa Gimana juga. sih? Gimana lah rambutnya panjang? Warna rambut Roh Kudus itu apa? Blonde, orange. Menghujat ini. Menghujat. Aku nanya kok menghujat. Gimana ini, Bang Narayan? Roh Kudus itu, Karena kami Roh kalau Kudus itu wanita lebih itu- cantik daripada siapa yang di sini paling cantik sini nih? Siapa yang Lebih paling cantik daripada kalian semua lagi. Yanti. Hah? Janti Katolik itu? Yanti kan pacarmu, Bang Narayan. Oh iya, sayang aku tuh. Dia, astagfirullahaladzim, Tio. Astagfirullahaladzim. Apa, Minayong? Gak ada sih, aku cuma tahu kalian itu cuma main-main aja untuk dukung si Nabi Luga itu. Aku cuma main-main aja kampret. Sosokan dukung Nabi Luga. Bener ini, kami bener dukung dia. Bener. Jangan kalian main-main kan itu, kasihan dia tuh ya, makin lama jadi ODG itu karena kalian ngomong. Waduh. Semua nabi-nabi itu ujiannya kena gituin. Kena hujat, kena dibilang penipu, dibilang orang gila. Betul. Ya kan? Kalau orang Katolik kan percaya dengan nabi-nabi kan? Enggak om. Nabi-nabi mana? Nabi-nabi yang lama itu, bukan yang sekarang-sekarang kayak Nabi Luga. Enggak, kalau orang Katolik lebih Bukan paham itu masalah Surabaya nabi-nabi ini gimana, dari Om? Adam sampai ke bawah itu hafal semua mereka kan? Gak ada Berbeda dengan cuma ini aja. Kristen. Mereka ini cuma bercanda aja, cuma untuk ngikut-ngikutin si Nabi Luga, bukan beneran mereka ngikutin Nabi Luga. Lah, Lu kami memang Minayong ngikutin Nabi ini. Luga kok. Kita ini hanya ingin membuka cakrawala berpikir kalian. Cakrawala ceker ayam yang kau buka, Ikut. bukan cakrawala. Astaga. Makanya kita Kau ini pakai ceker ayam biar bisa buka cakrawala. Sintiul, siapa namanya? Siapa nama hostnya nih? Pedro. Padre, Pedro. Baca aja gimana? Ya, Nabi saya mau naik.
Silakan Nabi. Narayan, coba ceritakan mimpi kamu yang itu, yang kamu melihat saya disinari oleh Tuhan Yesus. Coba. Kamu Oke, ceritain. coba lagi dulu. Aku pengen dengar ceritanya. Oke, siap Nabi. Siap. Nih Nayong, jangan ketawa kamu. Enggak. Ini bentuk penghormatanku kepadanya. Lanjutlah. Habis itu si Slayer nanti yang cerita, dia dapat penglihatan juga si Slayer. Slayer tuh Ya, muslim. disinari pakai silakan. apa? Disinari pakai apa? Senter, lampu tembak yang ditambang atau gimana? Coba silakan dulu. Ya, kamu mute dulu ya. Ya, lihat terus gitu. Ya. Ya. Begini, ceritanya itu waktu itu kan aku tidur ya Nabi ya. Dia cuma tidur kok. Diam dulu kamu Naya, diam dulu kau. Moderator tolong di mute dia dulu biar kita dengar dulu. Dia udah tidur. Ini gimana mau ceritain ini ketawa terus dia ini sini nah. Iya, dengerin dulu. Ini yang dapat penglihatan banyak orang Ya ini. udah cerita terus. Oke, Ya, kamu terus. percaya nggak percaya itu urusan kamu ya Mina ya. Iya. Jadi aku tiba-tiba di dalam mimpiku itu melihat sesosok cahaya kan. Jadi seperti membawa sesuatu. Waktu itu bergemuruh ya, saya nggak mendengarkan percakapan apa itu kepada Nabi Luga itu. Ya satu Guntur ya. Guntur Nabi. Gemuruh, bergemuruh Nabi. Seperti itu. Diam dulu dong. Masalah nggak percaya itu urusan lo. Iya betul. Didengar dulu. Ini gimana sih? Lanjut lagi, sorry. Silakan lanjut. Seperti itulah Nabi. Ada Jadi di memberikan dalam sesuatu saya itu kepada kamu Nabi. lihat, kamu melihat sosok Yesus kan memberikan buku kepada saya. Iya betul. Siapa sosok itu saya nggak tahu Nabi, tapi sosoknya ganteng. Bercahaya ya. Bercahaya. Wih, silau. Itu Nabi. Oke, gini. Jadi sebentar, kamu diam dulu. Iso cantik banget sih. Yang sok cantik lah Nina. Belum bisa kau ngalahin kecantikannya Sintiul. Diam dulu kau. Perempuan Kamu gak masih kalah sama Sintiul. Aku masih megang Sintiul lah. Jadi gini, Iyalah, Sintiul nomor si satu. Slayer. wanita semua cantik. Iso merendah kau. Enggak, berbeda. Sintiul nomor 1 ya. Udah, diam. Jadi gini, si Slayer ini juga Nomor dapat satu kayak penglihatan. rumah sakit titanium kan. Sebentar dulu. Jadi gini, si Slayer ini mendapatkan penglihatan. Saya berempat naik Rolls Royce. Di dalam mobil itu pertama Allah Bapa, Roh Kudus, saya, Tuhan Yesus sama saya berempat di mobil Rolls Royce. Sebentar dulu, agama kan udah gitu. Lalu terlindaslah si bom. Dilindaslah dia, mati lah dia. Lalu iya. Dengar dulu. Jadi katanya gini, Tuhan saya minta ampun karena ketika saya hidup di bumi saya menolak Luga Tambunan sebagai nabi. Kelindas yo. Perutnya pecah. Itu penglihatannya Slayer ya. Slayer tolong kamu naik biar kamu memperjelas dulu ini mimpi kamu. Slayer ini muslim dan sekarang dia sudah ikut Tuhan Yesus. Ya, naikkan selain Jadi gitu. host Pedro. Jadi perlu kita ada dapat mimpi dan penglihatan karena kan gini, Tuhan itu kan berbicara melalui mimpi. Bilangan pasal 12 ayat 6. Apabila ada seorang nabi, maka aku Tuhan berbicara kepada dia melalui mimpi Iya. dan penglihatan. Tapi belum ada kalau tabrak itu si bom itu. Tuhan kan sudah memberikan visi. Sekarang Saya bisa lip itu. Saya bisa lip. Aku lagi Oke, saya oke. kerjaan ini. Coba. Gimana mimpinya gimana? Oke. Slayer, silakan Slayer. Nah, silakan Lanjut, saya. aku saya kerjaan ini. Ada tamu banyak. Ya, jelaskan dulu mimpimu. Jangan langsung, Bisa ada tamu. jangan nanti kau Jadi jangan gini. kau buka kalimatnya begini. Jadi- Saya tidurkan Nabi, jangan gitu ya. Enggak. Jadi si Slayer itu dapat mimpi lagi yang kedua. Di dalam mimpi itu saya duduk di atas singgasana, berduduk kayak raja gitu, bermahkota, berjubah. Saya dikawal oleh 1000 malaikat. Lalu si bom-bom itu di depan saya itu disalib si Sopiatul, bom-bom sama Edis TV. Mereka nangis-nangis darah. Ketika aku di bumi, aku menolak Luga Tambunan sebagai nabi. Dia nangis darah sampai udah mampus lah pokoknya. Nah, jadi berarti di dalam penglihatan itu kan saya duduk di atas tahta kan. Berarti kan memperkuat bahwa saya pernah juga mendapatkan penglihatan duduk di 24 tua-tua. Paus tuh nggak bisa duduk di situ. Hanya rasul-rasul. 12 rasul, Petrus,
siapa lagi tuh? Yakobus, 12 murid Yesus, Matius pasal 19, kamu yang duduk di yang 12 ini akan duduk di atas 12 tahta. Lalu 12-nya lagi itu adalah 12 rasul akhir zaman yang akan menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Makanya kalian Bang Luka, jangan menuhankan organisasi. Bang Luka, mau nanya nih Bang Jangan Luka nih. Boleh, boleh. Bukannya ada 13 rasul Bang Luka? Siapa tuh 13 rasul? 12. Kan ada Matias juga Bang, yang di Oh tidak. Yudas itu penggantinya Paulus, bukan Matias. Matias itu cuma pilihannya para rasul, bukan pilihan Tuhan. Jadi penggantinya Yudas itu adalah Rasul Paulus. Waduh. Kan itu yang tabiskan itu kan yang milikan semua itu rasul-rasul. Kan melalui undi Bang, bukan atas pilihan Tuhan. Tapi kalau Paulus itu memang pilihan Tuhan. Diundi. Waduh. Kan Matias itu diundi kan, bukan atas pilihan Tuhan kan? Kayak ngocok dadu lah kira-kira gitu. Ah iya, tetap kan pemilih Jadi gini, apa jadi yang gini. diundi itu pasti sesuai kehendak Tuhan Bang. Jadi Oh, kamu enggak dipilih dong, jadi enggak, nabi enggak, itu enggak. gimana? Dipilih dari Dadu atau Remi? Dipilih Remi? Kartu Remi Saya- atau Domino? Waduh. Ketika saya dikandung oleh mama saya langsung didatangin Tuhan Yesus, bukan mimpi tapi langsung Tuhan Yesus mengangkat tangannya ke mama saya. Mama saya tiba-tiba jatuh. Gabriel ini langsung Bukan Gabriel, Tuhan Yesus langsung datang. Waduh, Bukan mimpi bikin ya. kopi dulu Mama saya langsung dari jatuh. Bang Luka nih. Sadis. Gila, keren. Sebentar. Jadi waktu kan mama saya cerita, itu juga saya tahu setelah umur saya 30 tahun, mama saya nyeletuk. Oh iya, saya ingat waktu dulu saya hamil kamu, tiba-tiba di gereja Manado di Ini Jakarta. dongeng bukan nih, langsung Tuhan Bang Yesus. Luka. Mama saya yang cerita. Seperti itu, Bang. Mama saya yang cerita. Jadi saya masih dalam kandungan, Tuhan Yesus menampakkan diri. Mama saya diangkat tangannya ke mama. Waduh. Ada suara-suara kayak bahasa roh gitu. Apa sih itu? Gimana, Itu gimana bahasa roh, Ma. rohnya, Pak? Iya kayak kayak gitulah. Pokoknya Oh, saya bisa kayak gitu. Kok kenapa gitu. dia bisa kayak gitu? Iya, keren, Padahal keren, mama keren. saya orang AKBP. Mama saya kan orang AKBP nggak ngerti bahasa roh. Namanya juga mama kan nggak ngerti agama kan. Iya, Pokoknya ngerti bahasa apa roh. kayak suara saya kayak gitu. Oh itu bahasa roh. Aku bilang, oh ternyata waktu saya di kandungan mama saya, Tuhan Yesus sudah datang menampakkan diri. Ini Oh, rada basyik ya, rada. Ini saya lagi ngomong dia turun, dia Roh Kudus. Saya Wow. dikasih. Iya, iya, iya. Itu kalau Roh Kudus turun tuh begitu. Kadang-kadang kita kayak mau nangis Aku juga karena bisa. penuh. Itu coba. Gak ada yang salah. Saya adu Nggak ada yang mujizat salah, dengan ya? pemilik. Gini, saya adu mujizat dengan pemilik 24 jin. Saya bahasa roh. Ketika saya bahasa roh tuh badan saya keluar api, saya banting dia kelempar. Malam itu masuk Kristen. Keluar maksudnya. api ya kalau aku keluar rumah sakit Betul. tuh kalau aku dengarnya ini serius. Terus Kamu jangan kualat ya, Mina ya. Kualat kamu nanti. aku udah Ya. bertahun-tahun kayak gini sama dia nggak ada Makanya Mina ya. Tapi kan makin tolol kamu Si kan. Tio, ini si Pio ini kemarin udah mau gabung Titanium, tapi kok jadi mau bangkit lagi saya heran sama si Ya, Pio. kok bisa kamu gabung kita? Kenapa jadi nggak bangkit? Ayo dong, Sentio gabung. Iya. Padahal dia ikut formulir loh. Mas nanti kami film gatamun itu bawa emas itu Nanti aku mau jus nanti Pio. Enggak, Jadi pendeta aku. Aku mau jadi pendeta di situ Titanium. bentar, kebetulan kan, Boleh. kebetulan kan calon saya kan orang Surabaya, calon istri saya kan orang Surabaya. Bentar. Jadi nanti aku mau buka gereja di Surabaya, nanti Sintil mau aku agak jadi wakil sidang. Betul. Oh, Udah boleh dicatat nama ini Nabi? Udah boleh dicatat nama Nabi? boleh. Si Mina juga mau kuajak, cuma kadang-kadang si Pio udah pernah kuajak, tapi dia takut maunya tiba-tiba membangkang lagi. Ya, jadi betul. begitu teman-teman. Allah Bapak itu cowok ganteng, ya. Jangan Allah Bapak cowok ganteng kok rubah-rubah jadi angin. Iya, Mina Udah ini gimana? ganteng-ganteng, udah pakai jubah, tiba-tiba nggak kelihatan gitu. Roh Kudus itu cewek, cantiknya minta ampun. Roh Kudus lebih cantik dari Maria. Jadi Roh Digabung Kudus dengan itu titanium. Kalau gabung dengan titanium lagu rohaninya gini. Ayo titanium, show me down that I was Nanti lagu rohaninya. Oh, belum tahu nih Nabi. Lagu tadi keren banget. Aduh, ini Mina WA-nya berapa Mina? Mana sih? Udah. Kalau aku gabung titanium, itu worship. Show me down, but Bukan. I'm titanium. Lagunya begini. Mana sih gitar gua? Juga ada Aku nyanyi satu lagu ya. Bang Luka ya? Ya, boleh Nabi. Aku nyanyi satu Trompetnya lagu ya. sekali Nabi. Trompetnya sekali Nabi. Udah satu lagi. Biar iblis-iblis di sekitar kita ini hilang Nabi ya. Wih.
Holy Spirit, now I welcome in this place. Oh, lagu bahasa Indonesia nya biar enak. Oh my god. Kok lama kali bahasa Indonesia terjemahkan ini gimana? Roh Kudus hadir sini. Aduh, Bang Luga jadi bening. Cicilan rumah ini Nabi. Gampang-gampang cicilan rumah. Kau transfer nomor rekening, kau DM nomor rekening kau. Bisa nggak berhenti Aman ya. Diam dulu Mina, itu Nabi kan lagi mau nyanyi. Ya. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila roh Allah turut bekerja. Bang Luga karismatik ya, Bang Luga ya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Betul. Bila roh Allah turut bekerja di antara kita. Tolong yang sakit, yang berbeban hati, angkat tangannya biar saya doain. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di yang kanker, yang punya sakit penyakit, biar saya doakan hari ini supaya terjadi kesembuhan dan kelepasan ya. Yang sakit bisa nggak Pak? Yang sakit bisa nggak Pak? Apa? Sakit apa? Sakit jiwa. Ini hati-hati loh, nanti kau masuk neraka loh. Kan Pak, sakit jiwa Pak. Oh, kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis dalam penghidup. Kiul itu menikmati loh tuh. Penolongku diutus Bapakku. Katakan bersama-sama. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Selamat kami, penuhi kami Menyembahin orang. dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Teman-teman, mari kita tumpangkan tangan ya. Bang Narayan, kita tumpangkan tangan kepada teman-teman kita orang Katolik biar mereka dimudahkan Tuhan hatinya. Bapak, dalam nama Yesus, segala kuasa-kuasa yang mengikat mereka di dalam Yesus kami hancurkan dalam nama Yesus. Curahkan urapan yang baru kepada mereka Tuhan, supaya mereka terbuka hatinya mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus dan Allah Bapa yang adalah Tuhan laki-laki dan juga Tuhan perempuan, ya itulah ibu dari segala yang Bapak, dalam nama Yesus, segala kuasa-kuasa iblis yang mencoba menghalangi, mengganggu pengenalan akan Tuhan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Curahkan Roh Kudus di tempat ini Tuhan. Segala kuasa-kuasa naga, Rosario, Salam Maria, kami hancurkan dalam nama Yesus. Terjadi pelepasan, terjadi pemulihan di grup ini. Terima kasih Tuhan, biar hanya nama Yesus. Sama-sama. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Orang ada basikira, ada Ya, sikira salah ya. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan asa Allah Maha Tinggi. Teman-teman, saran saya, kalian baca kesaksiannya Angelica Jembrano. Di situ semua suster dan pastor masuk neraka karena menyembah patung. Dia melihat langsung di neraka. Kalian baca kesaksian Angelica Jembrano. Iya, Nabi, supaya kalian terbuka. Nabi. Om. Iya, silakan. Tolong ini si Minayong disembuhkan Nabi biar nggak gila lagi. Om Luga. Iya, silakan. Jelasin Ya. sejarahnya Rosario kemarin, nggak paham saya apa. Oke. Jadi gini. Ada satu dukun nomor 1 di Afrika. Dia adu mujizat dengan seorang pendeta dan akhirnya dia kalah. Ketika dia kalah, dia membongkar rahasia neraka. Jadi waktu Mukendi ini
dia waktu berada bersama Lucifer, dia bekerja sama dengan dua jenderal Lucifer, yaitu Rosa dan Maria Marguela. Rosa dan Maria Marguela ini adalah temannya si Mukandi waktu dia berada di kerajaan iblis. Nah, lalu Mukandi bilang, Mukandi itu siapa? orang Katolik, Mukandi itu adalah dukun nomor 1, tapi dia kalah adu mujizat dengan penginjil. Akhirnya dia kalah, dia sakit, dia jatuh, dia hampir mati, dan akhirnya dia diselamatkan Tuhan. Lalu dia menulis bukunya kalian bisa cari di Google. Nah, Mukandi lah yang bekerja sama dengan Maria Marguela. Jadi Mukandi bilang Maria Marguela itu adalah dulu teman saya waktu menyesatkan bangsa-bangsa di bumi. Maria Marguela ini adalah kerjanya, dia adalah menampakkan diri dalam penyamaran sebagai Bunda Maria. Jadi sebenarnya yang menampakkan diri di dalam gereja Katolik itu sebenarnya bukan Maria ibunya Yesus, tapi itu adalah Maria Marguela, itu adalah Beelzebul perempuan. Itu adalah setan jenderalnya Lucifer. Nah, Pak Luga terus ini nomor sampai buntut hewan ini aja bergetar mendengar ini perkataan Paman Luga loh. Tuh. ya. Bergetar Sabar ya, sebentar. Oke, lalu yang kedua, jenderal. Jadi Lucifer itu kan punya 58 pengawal pribadi ya. Di mereka itu malaikat-malaikat yang jatuh. Itu semuanya kuasa-kuasa yang menghancurkan. Nah, orang paling kuat di antara 58 itu namanya Rosa. Jadi bukan dibilang semua orang yang berdoa pakai rosario itu berdoa kepada Rosa, bukan kepada Tuhan. Itu berdoa kepada jenderal nomor 2-nya Lucifer. Nah, Mukandi ini udah menulis buku dan bukunya udah sangat terkenal di seluruh dunia. Nah, dialah yang membongkar bahwa orang yang berdoa kepada rosario itu bukan berdoa kepada Tuhan Yesus, bukan. Itu berdoa kepada jenderal nomor 1-nya Lucifer. Itu namanya Rosa. Bukan kebetulan Rosa, sebenarnya Rosa itu sebenarnya kepanjangan dari kan rosario, itu memang itu kerjanya si Rosa itu sebenarnya. Jadi makanya kalian kalau berdoa kayak saya aja Rosa mana nih? Rosa menyembah. penyanyi Indonesia atau gimana? Rosa naga, Rosa itu naga. Dia Nama- yang nama- menerima nama- doa. naganya Rosa. Ya, makanya kalau orang berdoa pakai rosario itu, dia berdoa kepada Rosa, yaitu naga. Jadi makanya kalian nggak usah berdoa kepada rosario, pakai rosario, doa kayak saya aja tadi, main gitar, memuji, menyembah, Roh Kudus turun. Tapi kalau berdoa sering malaikat Gabriel aja pernah datang, kami Malaikat berdoa. apa? Malaikat apa? Gabriel, Malaikat Israel. Gabriel, orangnya ganteng, badannya sis kayak Suspek binaraga. ya. Wow. Ngecium di mana lah itu kira-kira Gabriel itu ya? Di sorga lah. Oh, ngecium di sorga? Oh, ngecium di sorga, bisa ngecium di sorga. Nabi. Iya. Ini si Mina ini masih bisa disembuhkan nggak nih Nabi? Loh, kenapa? Jadi gini. Kenapa? Aku cuma ngomong doang. Enggak, si Mina ini masih bisa. Cuma bisa, memang ya? dia cara narik dia itu harus lembut, jangan kasar. Betul. Kalau Bombom nggak bisa diselamatkan lagi ya Nabi ya? Ngomong nggak bisa. Ngomong nggak bisa karena Karena Ngomong dia- itu udah merit. Posisinya statusnya udah merit. Iya betul. Merit Karena dia sama saling Lucifer. mencintai ya dengan Lucifer ya Nabi ya. Lucifer, ada temanku namanya Lucifer loh, tapi dia Karena salibmu ku hidup. nah, ya Orang Tuhan Kristen ya. kalau nyanyi paling ngeri, ya orang Kristen memang lagunya paling enak-enak ya. Yeay. Karena salibmu ku menang. Tapi nggak ada lagu untuk Nabi gitu. Engkau yang kenapa? Kuasa. Nggak ada lagu untuk Nabi. Untuk Nabi. Oh ada, cuma di grup sebelah lah, aku nggak apa. Doakan dulu lagu untuk ini Luga itu salib yang mana Luga? Yang tantang setan atau yang mana itu? Oh saya, Yesus mati di kayu salib itu tentukan karya Tuhan, bukan karya iblis. Si Edis kan udah kami mimpi masuk neraka. Ma. Iya. Kalau kami mah dengar kabar dari sorga tiap hari, nggak kayak kalian 1 tahun 1000 tahun sekali. Kalau kami hampir tiap hari Tuhan ngomong. Betul. Wow. Roh Kudus hadir di sini. Terus lagu-lagu untuk ini, lagu untuk Roh Kudus wanita itu coba mana? Roh Kudus wanita Nanti itu saya mana? kirim ya. Coba. Aduh, kurang hafal saya. Tapi lagunya keren banget, itu yang ciptain orang Islam. Roh Coba dulu tanya. adalah perempuan. Mana ya, lupa gua. Nah, Pokoknya judulnya Roh Kudus perempuan ada. Om Ada, yang ada. lagu loh, yang lagunya enak itu loh, Roh Kudus itu perempuan. Nanti Iya, ada. Makanya kau kirim Nanti. WA-mu deh, biar aku kirim ininya. nanti aja ini dia Kalau saya ini ngirimnya Silvio. lewat TikTok nggak bisa, harus lewat WA. Bukannya mau minta WA. Waduh. bukan. Nih, Pak Luga, Ya, ada yang yang- bertanya nih, ada yang bertanya. Bumi itu bumi atau bulat menurut Pak Luga?
Bulat lah, kita udah lihat dari atas kok. Waktu Ricardo Sid di atas kan dilihat bumi bulat. Waktu dia naik ke surga 2 jam. Apa Ricardo siapa? Ricardo Sid 2 jam dia di surga. Ke Wow, surga. dia di surga. Dia ke surga. Dia dari bumi ke surga, dia terbang sama malaikat 2 jam. Nyampe di surga 2 Wow, jam. 2 jam ya? Jadi Iya. ada transisi, ada masa transisinya ya? Pertama, dia lewatin dulu atmosfer dia yang ada planet-planet. Habis planet-planet masuk dunia maya, itu kegelapan, gak ada lagi bintang. Wow, Habis dunia maya? bintang-bintang, ya, dunia maya itu nggak ada bintang, udah di luar alam semesta. Habis di luar alam semesta, disitulah tempat setan-setan banyak. Baru nembus lagi, baru pintu gerbang surga. Oh iya. Kita mau udah pernah ke surga, sering. Jadi 2 jam lah ya perjalanannya ya. Tapi kenapa dari teman luganya? Kenapa? Mimpi ngapain? Kalau bisa dari mimpi ngapain harus terbang? Kalau terbang kan dia akan meninggal. Kalau terbang itu kan rohnya udah pasti nggak ada. Pasti Kalau nantinya meninggal, mati. bagaimana Kalau bisa dia teman? ke bawah surga. Kalau meninggal gimana bisa dia mengatakan bumi ini bulat ke ini Nabi Luga? Kan pas terbang waktu dia dari bumi OTW ke surga kan ngelewatin bintang-bintang, kan dia lihat bumi bulat. Oh jadi nyawanya keluar dari tubuhnya gitu ya? Betul. Oh pada saat nyawanya keluar dari tubuhnya itu ngomong sama Nabi Luga dulu ya? Enggak, dia ada kesaksiannya. Dilihat aja di Google Ricardo Zid 9 jam di surga, ada bukunya. Oh 9 jam di surga ya? Berarti Nabi, sudah dibuka dong. Udah lah, kan udah ditebus. Udah Pak ditebus Nabi. oleh darah Yesus, tinggal bolak-balik aja. Pak Nabi ada yang minta tolong di bawah berdoa pakai bahasa roh. Bahasa roh, oke. Kayaknya ada yang pengen sembuh di bawah. Oh, Tuhan Yesus, Tuhan curahkan urapan-Mu atas tempat ini, terjadi pemulihan. Kau angkat semua sakit penyakit, Kau buka mata hati mereka. Aduh, turun lagi Roh Kudus. Glory, glory, haleluya. Gini, ketika tadi saya berdoa, saya berbahasa roh Kudus turun, saya sampai nangis loh. Jadi hati-hati, jangan main-main. Wow. Glory, haleluya, haleluya. Gitu kan bahasanya. Gitu kan bang, Nabi. Kamu jangan mengejek. Nanti Enggak. Tuhan marah sama kamu, bisa nyawamu dicabut loh. Kayak Itu gitu kan? kalau bahasa begini loh ya. Bahasa roh itu adalah bahasa yang sifatnya memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Makanya dia bersamaan dengan pujian. Kan Nah, saya iya, tadi makanya mengatakan, waktu makanya kamu Nabi jangan lagi memuji. ngejek. Jangan Aku nggak ngejek kan Nabi lagi nyanyi, saya bisa gampang. Jadi kayak ada gitu kan? Begitu kan? Benar kan? Inilah pekerjaan dari Maria Marguela dan Rosa kan. Ini Betul. Rosa kan? Aku nanya. Ini dimasuki Rosa dia nih. Diminain nih. Iya, Rosa. Jadi, Rosa itu jenderal nomor 2-nya Lucifer. Valentino Betul. Rossi ya, Valentino sama Rossi. Maria Marguela ya kan. Makanya dia berani nampilin foto aslinya, nggak diizinkan Tuhan. Aduh. Kan tersiksa orang kalau nggak nampilin foto-foto Nggak juga. apa palsu, tersiksa, nggak bebas hidupnya, Takut takut, dia nih. takut sama orang Islam. Apa hubungannya sama tersiksa nggak nampilin foto? Berarti dia penghujat ini Gini. Nabi. Iya, Islam takut ketahuan identitasnya. Oh, gitu. Nabi ikut aja di Jakarta nanti tanggal 30 Oktober kami di Paroki Kalvari. Ini kita diskusi langsung aja situ Nabi. Boleh. Siapa tahu nanti saya dapat penglihatan Nabi Luga Kan, ini kan ada di saya kan penjara, punya ada di teman. penglihatan Nabi Luga. Begini. Nah, saya kan punya teman namanya Vincent KJ. Vincent Dia orang Fidelis. Katolik, Oh tapi my God, sekarang dia Vincent jadi Fidelis Katolik, itu tapi dia masih teman berteman Nabi baik. memang. Vincent Horo, yang gimbal. Sorry. Ya. Jadi waktu itu kan dia orang Katolik dan akhirnya dia dibaptis di Sungai Yordan di Israel. Sekarang jadi tim dari King of King. Jadi teman saya orang Katolik banyak.
Bahkan yang Waduh. membantu Dana juga ada juga orang Katolik. Wow, nggak lagi dari ini ya? Karena Nggak lagi dari Haritano ya? saatmu kalau donatur kami kan 9 naga, ada Prayogo Pangestu, semua orang terkaya di Indonesia. 9 naga nggak dikasih tiul. 9 naga juga 9 kucing itu. Lah, 9 naga ya. itu kan Pak Melnaf sebentar, Pak Melnaf itu kan dulu kan bosnya Pak Prayogo, kakeknya di Kalimantan. Makanya kan dulu ketemu Pak Prayogo. Yang Rayu, bapaknya lah weh. Cari kan. Sebentar, Pak Melnaf itu punya kakek mantan Pak Prayogo. Mantan bosnya di Kalimantan. Dongeng sih, orang kami mau ketemu Pak Prayogo kok, gimana sih? Untuk yayasan kami King of King mau kucurin dana 100 triliun. Mana 100 triliun padahal Glory. uangnya Ya dia aja iyalah, 100 emang triliun. lu Mau ngasih kau 100 dan triliun, lu dia cuma rugi lah dia kampret. Gimana sih? Kampret. Loh, Gimana sih? kami kan mau mengkristenkan India, mau mengkristenkan Cina, proyek kami raksasa. Emang lu mau 500 mengkatolikkan triliun ya nggak Indonesia aja cukup mau kalau kau mampu? proyeknya ke Cina 100 triliun itu nggak cukup. Lu kami kan butuh dana kan 3 triliun dolar untuk bikin konser di seluruh dunia, 3 triliun dolar, 46.000 triliun. Om Luga. Kenapa Sintiul? Balik topik aja. Om Luga sama Edis gimana? Oke. Menurut Om Luga itu Edi- rencana iblis atau rencana Allah Bapa? Yesus itu mati di kayu salib ya tentu rencana Tuhan, bukan rencana iblis. Tapi iblis sok ikut-ikutan, manusia tolol itu si iblis. Jadi si Edis ini nggak usah diladenin, Edis ini juga masuk neraka, nggak usah dipiral-piralin. Itu kan orang gila si Edis itu. Edis, bom, Kopiatul, itu neraka ya Nabi ya. Iya, mereka semua menolak. Fokus dulu ngomong musik terus yang benar yang ngomong Oke. itu ya. Oke. Tapi saya lagi penyembahan, asik banget nih, Roh Kudus lagi turun. Betul. Jadi Iya, gini, iya. si Edis Gimana Edis itu pengajar, kan ada 5 jawatan kan, Efesus 4 ayat 11, Tuhan memperlengkapi gerejanya, memberikan sebagai rasul, sebagai nabi, penginjil, gembala, dan pengajar. Edis itu pengajar, kalau saya bukan pengajar, saya ini rasul. Rasul itu juga bisa ngajar, bisa menggembalakan. Beda lah kelasnya. Kalau si Tapi Edis Minayong ngomong ini kayak gini nggak nggak tahu dia bisa. nih, Nabi. Iya. Kalau Minayong ini mana bisa dia melawan Edis ini? Kita harus- Kalau paus itu ibarat kata tuh gembala, pemimpin umat. Dia bukan rasul. Yang rasul itu adalah Luga Tambunan. Kalau rasul itu bisa buka-buka sinode, bisa buka-buka sinode, misalnya sinode King of King, sinode apa, sinode Patmos. Saya bisa buka-buka sinode karena saya kan nginjil. Kalau paus kan nggak bisa nginjil. Biasanya cuma diam-diam aja di Vatikan sama nongkrong. Kapan diangkat jadi rasul? Sejak dari kandungan kan. Tuhan ngomong sama saya, kamu tahu Simpson? Kamu tahu Simpson kan? Simpson itu kan sudah dipersiapkan jadi nazir sejak dari kandungan. Nah sama kayak saya juga, saya jadi nazir sudah dari kandungan. Jadi pada saat Tuhan Yesus datang ke inilah ya, datang ke rumahnya mamamu lah ya berarti ya. Di gereja, waktu itu di gereja, bukan Di rumah, gereja. Pas lagi baktian, Tuhan Yesus menampakkan diri ke mama saya. Jadi Diangkat berarti tangannya, jadi mama saya jatuh. Heeh. Udah. Saya masih dalam kandungan waktu itu, masih dalam kandungan saya. Mama saya cerita. Waduh. Keren kan? Keren. Keren emang. Keren banget. Glory, haleluya. Yang bener lah, kita lagi ngomongin yang nyanyi terus nanti ada waktu yang nyanyi ini ada. Ini Roh Kudus lagi turun Minayong. Om Luga, aku mau Ya tanya. gimana? Oke. Apa? Om Luga, aku mau tanya. Kalau misalnya dari ceritanya Om Luga kan ini masuk neraka, itu masuk neraka. Lah kan semua masuk neraka kan surga, yang isi siapa Om? Bukan. Yang Edis ini kan grup dia kalau di zaman Yesus dia tuh grup ahli Taurat yang selalu melawan Yohanes Pembaptis. Jadi ini kasusnya sama. Edis melawan Luga sebagai nabi, dulu ahli Taurat melawan Yohanes Pembaptis sebagai nabi. Jadi ini roh yang sama, bukan roh yang berbeda. Roh yang ada di belakang Edis dan roh yang ada di belakang ahli Taurat di zaman Yesus itu sama rohnya, yaitu Beelzebul. Nah, kenapa saya bilang sama? Karena sifatnya itu menyerang nabi. Ahli-ahli Taurat itu menyerang nabi. Ahli-ahli Taurat juga memperlakukan Yohanes Pembaptis seenaknya. Makanya kan ketika di Matius pasal 17, ahli Taurat berkata, Rasul bertanya kepada Yesus, Tuhan, bukankah Elia harus datang untuk sebelum Mesias datang? Yesus bilang, Elia sebenarnya udah datang, tapi mereka tidak mengenal mereka tidak mengenal dia dan memperlakukan sekehendak hatinya. Nah ini yang sama, roh yang ada di zaman ahli Taurat dengan roh yang ada sama sekarang itu sama.
Nah, sekarang roh ahli Taurat itu ada di Edis, Bom-Bom, dan Sofiatul. Mereka memperlakukan saya seenaknya, sekehendak hatinya. Dan akhirnya mereka kan hancur sekarang. Mereka saling hancur-hancurkan sekarang. Rudi Yohanes bongkar persembunyian mereka. Ini sekarang lagi ribut ini mereka. Kita mah santai aja. Tuhan sendiri yang menghancurkan melalui puji-pujian. Kalau ketika kita memuji-puji Tuhan, maka musuh-musuhnya akan dihancurkan. Kira-kira seperti itu. Jadi masuk surga siapa? Ya, yang masuk surga itu adalah yang karismatik yang tidak menolak Lugas sebagai nabi. Karena yang nabi kan bukan cuma saya aja, ada mereka Catherine Baxter, ada Bu Nani, ada Angelica Jembrano, banyak nabi-nabi yang Tuhan munculkan. Nah, kita sebagai umat jangan kita menolak Yohanes Pembaptis. Ini adalah Yohanes Pembaptis akhir zaman yang mempersiapkan kedatangan Tuhan di akhir zaman. Begitu. Betul. Jadi jangan kita terpaku pada pendeta sama pengajar. Kita harus lebih percaya kepada nabi dan rasul. Siapa nabi dan Betul rasul? sekali. Ya salah satunya saya. Dan nabi-nabi masih banyak. Yang dibawa ke surga banyak. Nabi itu banyak, bukan cuma saya aja. Gitu. Jadi Salah satunya umat Nabi Muda, umat Katolik magisteriumnya harus dirubah, diganti dengan bahwa umat Katolik harus menerima nabi-nabi dan rasul-rasul yang sedang Tuhan bangkitkan, bergabung dengan nggak harus jadi titanium, artinya berafiliasi gitu, bekerja sama untuk memenangkan Hindu, Muslim, India, Buddha, kan begitu. Iya. Makanya Katolik harus Jadi kita- gabung dengan titanium, ya Nabi ya? betul. Jangan ngikutin yang di sono-sono. Kalian kan tinggal di Indonesia. Katanya matinya dicincang-cincang itu siapa? Ya. Terkali sentil ini. Jadi gini, 7 remaja Kolombia yang mereka juga 7-7-nya nabi, Tuhan bawa ke neraka, nanti kalian bisa lihat di Google, itu yang tidak membayar perpuluhan dicincang-cincang. Ada satu blok di neraka itu mereka yang tidak mau membayar perpuluhan dicincang. Terus ada juga yang tidak menerima nabi, ya. Kan gereja ini kan membuat suatu ajaran, nggak boleh ada lagi nabi. Nabi udah berakhir, kayak orang Islam. Islam kan nabinya udah berakhir. Nah, gereja mau sok ikut-ikutan kayak orang Islam. Oh, nabi udah nggak ada. Nabi terakhir yang Pembaptis. Nabi itu nggak pernah berakhir. Nabi itu pembantu. Pembantu kok suruh pensiun sih? Cucian masih banyak, jangan suruh pensiun. Kita ini sebagai nabi harus kerja. Nah, jadi para pendeta, para paus harus mengikuti tuntunan nabi dan rasul supaya nggak masuk neraka, kan gitu. Bang Luga, saya pesan satu kapling di surga, kalau yang dekat danau kah ada. Jadi puji Tuhan, Bang Ray dapat dibawa Tuhan ke surga. Dia melihat rumah saya di Yerusalem baru dan ada Rolls Royce-nya. Aduh Tuhan, enak banget. Indah banget. Dikawal lagi sama Rolls Royce malaikat-malaikat. bisa masuk surga, Om. Rolls Royce bisa dibawa ke surga, Om. Sebelum Rolls Royce ada di bumi, dia udah di surga duluan, Sintiul. Emang kau kira surga itu ketinggalan zaman? Sentil ini kolot kali lah kamu ini Sentil. Kau pikir emang bukan Tuhan dulu yang dudukin Rolls Royce sebelum dia Rolls Royce di bumi ada, di surga itu udah ada malaikat. Nah, itu yang kemarin si Bang Slayer ngelihat kami berempat naik mobil Rolls Royce, ada Bapa, ada Roh Kudus. Roh Kudus itu perempuan bersayap, bukan burung merpati. Itu istrinya Bapa, Roh Kudus. Jadi kami berempat, ada Tuhan Yesus, ada saya, naik mobil Rolls Royce di surga. Enak kan? Ya enak lah Nabi. Supirnya malaikat kan Nabi? Yo, Betul. enggak, supirnya Bapak. Oh, Bapak juga langsung bisa ya? dipirin. Rolls Royce. Iya. Ya, limousine itu lebih mahal ketimbang Rolls Royce. Mobil paling mahal itu Rolls Royce. Rolls Royce kan bisa dibikin limousine juga. Enggak, Agak. beda lah. Beda, paling mahal di dunia mah Bugatti. Salah. Rolls Royce hampir 1 triliun. Bugatti. 900 triliun. 900 triliun, Bugatti masih 500 miliar. Ada Rolls Royce 900 triliun. Ada. Ada. Makanya kau nonton di YouTube. Di mana di YouTube? Ada. Ini tadi di surga. Satu lagu dulu dah. Satu lagu dulu. Lagu. Mana yang benar lagu satu lagu? Konfirmasi Lagu dulu itu di nanti. surga atau di YouTube. Nabi lagu Bentar dulu. sembah sujudku. Bentar dulu. Di surga atau di YouTube itu? Di YouTube. Selesaikan dulu. Di YouTube. Kalau kamu nabi, kamu siap mati nggak Luga? Lah saya udah pernah sering dibunuh waktu saya penginjilan di bis-bis. Saya kan pernah dulu khotbah di bis-bis. Khotbah saya ngamen lagu rohani. Jadi Saya udah sering mau dibunuh. mati bangkit lagi gitu ya? Bukan begitu, Tuhan menjaga saya, Tuhan memelihara saya, Tuhan menjaga saya dengan malaikat-malaikat. Sering kok pas kita lagi pelayanan ada malaikat-malaikat menampakkan diri. Tinggi besar, wajahnya kemerah-merahan, jubah putih. Pertanyaannya Pernah kamu nggak? siap mati nggak? Kok siap mati, orang kita udah sering mau dimatiin, sering mau dibunuh Ya, kok. maksudnya kamu siap mati. Udahlah siap mati. Dipenggal juga kita siap. Yang hidup pasti mati Gimana sih? dong. Kak Roma gimana sih Kak Roma ini?
Kamu pernah nggak di tengah-tengah orang Islam, orang 1.000 orang, Bukan kamu begitu. cuma berdua, pernah nggak? Bukan begitu. Prinsipnya kalau kamu mengikuti kamu- Nabi, harusnya dalam keadaan apapun kamu harus siap gitu kan. Mau didor, mau di apa begitu. Ya itu harus lah kan Yesus. Ya, yang 21 semua itu- martir kopi itu saya semua udah saya lihat. 21 seperti itu, siap mati gitu kapan aja gitu. Itu diapain Iya, orang, semua diapain kita orang. harus betul. Kalau itu saya setuju. Itu saya setuju. Kita harus siap mati. Kalau setiap Baru manusia baru- itu mati, ya itu jelas lah. Satu realitas kehidupan yang disangkal, satu-satunya yang tidak dapat disangkal itu kematian. Itu kita semua tahu. Tetapi pertanyaannya apakah kita siap mati? Itu. Apakah pernah Paus mati? Akan mati. Itu iya, Karena tapi kata apakah Tuhan, gimana kita siap bisa mati orang dikawal Kita siap terus? mati? Kalau mau mati itu penginjilan, jangan nongkrong di rumah aja. Nabi Luga, Iya. ada pernah ketemu hewan kayak gini nggak Nabi Luga? Ini kendaraannya Nabi Luga ya? Kamu tuh jadi perempuan itu jangan menghina semua pernyataan-pernyataan kamu itu dicatat oleh Tuhan. Iya, aku nanya ini kendaraanmu kan? Makanya kamu susah dapat suami. Halo? Nanya. Iya Jangan udah. Nyanyi, dengar dulu, jangan apa-apa nyanyi, dengar, jawab dulu. Ini kendaraannya Nabi Luga kan? Tuh. Ah, Romo disuruh baca 2 Korintus 5, 1 sampai 5. waduh. 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 5. Kayak 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 5. Oke, kita bacalah ya. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Satu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Itu Romo. Ini 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 5. Mana Romo? Karena aku lagi ingin ini mau apa namanya? Mau Romo sebelum di surga aku mau bertanya di Paman. belum punya. Lewat juga berarti. Ini adalah kendaraannya Paman Luga yang waktu di mimpi itu kan? Ini adalah waktu di mimpi itu kan? Bukan, salah. Oh bukan. Coba kita lihat ya. Jadi Kita lihat ya. Hei, nggak pernah dibawa ke surga jadi begitu Minayong. sih. Minayong, tanya. Maksudnya Griffon ya, singa bersayap. Maksudnya Griffon ya. Coba Nabi itu dia ke langit, malaikat yang nerbangin. Gimana sih kamu ini Minayong? Ini ya. Kenapa Romo-Romo nggak pernah dibawa? Iya. Coba pertanyaannya, jawab. Ntar dulu. Kenapa Romo-Romo tidak pernah dibawa ke sana? Ini kan. Nah inilah Romo Jebul yang ada di balik para Romo. Inilah sosoknya yang ada di balik Kuala Pastor ini. Ini kan kendaraannya. Pantesan aja bandel-bandel Romonya. Iya, ini si Minayong ini disesatkan sama romo-romonya dia di Nabi. Iya. Nah, yang kayak gini Kawin masih tapi dipilih sama singa semua nih. dihajar. Dipilih sama singa terbang kayak gini kan? Terbang Nanti kayak kamu gini. dihajar Singa sama Romo, baru tahu kamu Minayong. Nanya aku. Yang kayak gini kan maksudnya di dalam mimpi. Ceritakan sama dia Nabi, suster-suster diajar sama Romo tuh Nabi. Bentar dulu, ini Gini, dulu. gini. Ini kan. Iya. Nah, jadi waktu teman saya singa bersayap itu serafim. Di Wahyu pasal 4 kan ada yang makhluk seperti singa bersayap 6. Ini makhluk yang seperti singa bersayap lah tuh terbang dia. Wih, lucu banget sayapnya. OMG. Gitu kan?
Makanya gue bilang coba diketikkan terus dilampirkan ke Disney bisa jadi film. Enggak. Maksud saya kenapa romo-romo ini nggak pernah dibawa ke sorga? Apa penyebabnya? Padahal orang-orang nabi-nabi Kristen sering, hampir ratusan kali, ribuan Nabi kali. Kenapa satu romo singa dibawa ke sorga? ini singa bersayapnya langsung di sini. Aduh, ini anak. Ini membantah terus ini Kita Mina orang ini dia nggak bisa mendengarkan. Ini kejadian ini ada Inilah orang faktanya. kalau nggak ada ilmu, kalau udah nggak punya ilmu harus jadi dino banget. Iya. Ini loh ini. Loh. Lihat nih lucu. Pertanyaannya, adakah Romo dibawa ke sorga? Nggak ada. Ada nggak Romo-Romo? Nggak ada. Nggak Nggak ada. Saya dalam sejarah nggak saya dengar. Iya, Romo iya. dapat penglihatan pun nggak ada. Kenapa? Karena nggak punya Roh Kudus. Nggak ada Roh Kudus di dalam dirinya. Betul. Karena Makanya mereka dia tidak dapat menikah, penglihatan. Nabi. Oh. Nggak menikah. Iya, kan kamu nggak menikah ya? Menikah. Awal Dilarang. menikah aja tetap udah dapat apa? Kau dapat nggak nikah nggak dapat apa? Di dunia sengsara, Nabi. Di dunia sengsara. Iya kan? Mati masuk neraka. Mati ya. masuk neraka. Coba kita lihat ya orang-orang akan naik ke surga gitu ya coba ya. Orang naik ke surga. Oke lah teman-teman, saya rasa cukup dulu ya. Yang Loh, penting firmannya udah teman masuk. dulu. Ya, Aku lagi lihat aku di YouTube kayaknya ini. aku mau cari nasi padang dulu. Ya, Lu kan aku mau jadi cari. emangnya nanti di surga nasi padang. Ada. Waduh, di surga ini nanti. siapa yang megangnya itu? Aku juga mau lah jalan nasi padang di surga. Malaikat. Lu Makanya kita malaikat gabung Minayang. Kita malaikat gabung ya, ke Oke ya. Tinggalkanlah Katolikmu itu. Minayang, Sintiul. Daripada kalian nanti diseret-seret ke neraka, kasihan kan? Nanti kayak gini nggak nanti itu kerajaanmu? Udah aku turun dulu ya. Selamat siang ya. Tuhan aku berkati nanya. semuanya. Shalom. Buset dah, nggak dijawab. Kamu nanya ini loh, ish. Biarin aja Mina memboroskan waktu aja orang-orang kayak gitu. Habis waktu kita buat orang-orang aneh kayak gitu. Ya, tadi aku sebetulnya mau tanya sama dia, makan nasi padang buat apa? Ya buat dia yang lapar Romo kayaknya. Enggak, kalau dia di surga makan nasi padang buat apa? Kalau di surga makan nasi padang buat apa? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau udah di surga, ya. Kalau di dunia nggak apa-apa. Kalau di surga makan nasi padang buat apa? Kenapa tadi saya suruh baca 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 5? Karena kan Yesus pernah bilang kan, ini kalau ingat ya saya lupa Injilnya di mana, tapi Yesus pernah bilang, aku pergi mendahului kamu supaya aku mempersiapkan rumah bagimu karena di surga ada banyak tempat. Nah, kemudian Paulus menerjemahkan itu dalam 2 Korintus 5 1 sampai 5. Jadi buat Paulus, tubuh kita di dunia itu adalah kemah. Kemah yang akan segera lapuk. Dan setelah tubuh itu binasa, roh kita akan masuk dalam surga, suatu kediaman surgawi. Jadi tubuh kita itu adalah kediaman surgawi, the great mansion of heaven. Roh kita mempunyai tubuh itu the great mansion of heaven. Jadi kalau kemudian dia pakai Rolls Royce, dia parkirnya di mana? Di tubuh kita. Kalau surga adalah tubuh kita, tubuh bagi roh kita, maka Rolls Royce mau parkir di mana? Itu yang saya tanya gitu. Sayangnya dia turun tadi. Mungkin ada yang bisa jawab. Cantiknya kamu shopping mungkin bisa jawab. Coba. Daripada ngetik-ngetik sihir-sihir itu, mendingan kamu jawab pertanyaan saya tuh. Rolls Royce parkirnya di mana gitu? Di surga. Lalu soal bahasa roh yang bahasa lidah ya. Kalau bahasa roh yang senolalia, para pastor sering dapat. Pastor-pastor misionaris itu masih sering dapat senolalia. Tapi kalau bahasa roh, bahasa lidah, ada beberapa pastor yang bisa, ada beberapa umat yang bisa, dan itu adalah khususnya bagi mereka yang baru percaya, mereka yang belum pernah melihat dan merasakan kuasa Allah dalam dirinya. Maka bahasa roh itu
mengajarkan kepada mereka ada kuasa yang lebih besar dari dirinya yang nggak bisa dia tahan, bisa menggerakkan lidah itu. Dan lidah itu akan mengucapkan kata-kata pujian. Dan bahasa lidah yang mengucapkan kata-kata pujian itu variatif. Kita bisa mendengarnya dengan telinga kita dengan berbagai macam nada. Nadanya variatif, modelnya juga variatif. Kalau Minayong kan cuma tahu satu tadi, dada. Enggak, Minayong ada banyak. Dada itu satu variasi. Variasi yang lain, itu variasi berikutnya yang dua. Ada lagi variasi ketiga, ya gitu. Ada juga yang kayak gitu. Lalu jadi ada yang variasi dadada, ada yang syalalala, ada yang kurabaraba. Itu 3 variasi yang saya tahu. Ada variasi yang lain nggak gitu? Saya mau tanya sekarang tuh variasi-variasinya itu. Mendingan kita cari variasi-variasi bahasa roh aja gitu. Romo konsep apa itu Romo Kurabaraba? Itu variasi bahasa roh. Oh, Kalau Minayong cuma taunya dada tadi itu. Mungkin karena dia sering berpisah, makanya kemudian yang Minayong tahu tuh dada gitu kan. Kalau yang sering saya dengar tuh syalalala gitu. Kalau saya sering dengarnya kayak begitu. Lalu kemarin saya dengar katanya ada juga yang kurabaraba gitu juga ada gitu. Itu variasi ketiga. Variasi keempat ada lagi nggak yang lain? Variasi-variasi glosalalia maksud saya tuh bahasa roh. Silakan. Di antara 3 variasi itu ada lagi nggak yang dengar bahasa lidah variasi lain? nggak pernah pula aku dengar yang kayak gitu-gitu. Oh ada lagi.